Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Karunia Kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkatnya mepet kayak Haji Furoda Pak Haji. Jadi berangkatnya paling akhir. Oh, Seminggu sebelum lebaran baru berangkat saya, tanggal 19, tanggal 20. 20 April, 20 Mei. Oh ya enggak. Pas ajar saya kawinan ikut teh. Iya. Gak apa-apa. Ini kan udah berangkat mulai 19 April sudah mulai. 19. Sekarang tanggal berapa? Sekarang sudah tanggal 15. Oh. Tanggal 16 positif. 16 malah. 16. Ya 3 hari lagi sudah mulai pemberangkatan. Sudah capek. Berarti di sana sebentar langsung sudah Wukuf. Selesai baru santai. Udah ada tanggalnya? Yang mana mati? Ini lampu apa belakang? Satu ya. Pertamanya 19 Maret. Ini dua berarti dalam ini ini dua ini Pak, satu dua kamar saya dua satu dua ya. ini pemeriksaan lampu-lampu mati di Pabuaran, Dapur persiapan buat acara. dapur dua Coba nyalain, ada nyala? tuh Sedup. ya. Ibu, Selamat malam. Ayo duduk, boleh. Ya. Yo. Ayo. Tinggal di mana? Di sini di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Tinggal sama siapa di Surabaya? Oh ya. Sehari-hari apa kegiatannya? Sehari-hari sekarang pakai begitu. agak. Sehari-hari apa kegiatannya? Dulu kegiatan saya jualan pakaian Di mana? di Surabaya sini. Di Di kredit ketan tuh loh. Oke. Iya. Belinya di mana? Belanjaannya di mana? Pasar Turi. Belanja di Pasar Turi. Iya. Terus dijual, diecer, dikreditin. Iya. Sempat berapa tahun tuh bikin usaha itu? Jual Iya. baju kreditan sempat. Sudah agak lama. Sempat Sudah. berjalan berapa tahun? 10 tahun? Belasan tahun. Kenapa kok berhenti nggak lanjut? Kenapa kok? Habis kena ujian. Ujiannya apa? Kena ujian itu saya pinjem bank untuk bangun rumah. Berapa? Pinjem 105 juta, sabunganya jadi 165. Pinjem di BRI. Jadi kan ibu jual kredit juga belinya 10, jualnya kan 12. Iya, lebih ya kadang. Sama. Iya. Kenapa kok itu? Ngeluh atau sedih? Bukan ngeluh. Kan semakin saya
hutang itu kan untuk bangun rumah. Ya, Belum selesai dibawa kabur. apanya? Ya, orangnya kabur, Orangnya yang yang bangun. bangun. Iya, Padahal ibu udah nyerahin. sudah. Akhirnya nggak dilanjutin lagi tuh bangun rumahnya. Ya, terpaksa ya ditinggal begitu aja. Jadi ya terus mau apa lagi? Dicari ya orangnya sudah kabur. Gitu. Jadi agak Deketin mic-nya. jadi ya agak jualan agak berkurang. Jadi lemas. Bukan lemas lagi, nggak bisa. Jadi nggak semangat. Nek semangat sih ada. Jadi kenapa? Mau belanja uangnya susah, soalnya berkurang. Itu ada sedihnya gak? Ada ngeluhnya gak? Ada Enggak sih, mikirnya gak? saya nggak gitu. Masalahnya kan itu kan usaha saya sendiri, jadi nggak ngeluh saya. Soalnya kan usaha saya sendiri. Yang bikin ibu nggak semangat apa? Karena nggak ada uangnya yang buat belanja. Iya kurang. Mau belanja pesanan banyak, uangnya kurang. Gitu, jadi berkurang. Kalau mau ada pesanan, saya nggak bisa ngasih. Gitu. Kelemahannya orang Indonesia begitu. Iya. Kelemahannya orang Indonesia makanya nggak maju-maju. Melihat nggak punya uang, nggak semangat. Iya, semangatnya berkurang. Berkurang. Iya, berkurang. Peluangnya ada. Peluangnya ada. Itu ciri-ciri orang Indonesia. Iya, betul. Namanya si goblok. Iya, betul. Si goblok. Betul. Orang Indonesia Iya, namanya si betul. goblok. Iya, betul. Peluang ada, modal nggak ada. Modalnya mundur. Jadi semangatnya turun. Turun. Iya, turun. Akhirnya setan masuk. Iya, betul. Setannya masuk, betul. Iya, dulu saya kan pernah ke sini sekali toh, Bapak Haji. Sekali ikut pencerahan. Itu badan saya masih agak gemuk, 68 berarti. Sekarang nggak ada 40, cuma 35. Kenapa? Ya gitu, nggak. Pemasukan kan berkurang terus, Bapak Haji. Ya pemasukan berkurang. Sedang kita kan perlu makan terus toh. Untuk hidup. Ya iya loh Bapak Haji. Ya untuk hidup. Rumah kan hanya bisa berdiri aja gitu. Belum total gitu. Kan sudah dibawa kabur. Orangnya sudah nggak ketemu. Ya. Gitu. Itu ciri-ciri orang Indonesia. Ya, betul. Semangatnya turun. Iya betul sekali. Alasannya karena nggak pegang duit banyak. Iya betul. Iya. Harusnya ibu semangat. Iya. Justru dengan ibu nggak megang duit tambah semangat kayak orang narik itu Bu apa? Narik jepretan apa namanya tuh? Busur. Narik busur ke belakang. Makin kenceng Bu, makin semangat. Terus nanti yang ngasih kode Allah. Lepas, das. Cus. Begitu. Ini malah lemes. Berat badan turun. Sampai dia gini. Kalau ngomong sendiri juga agak kayak sengal-sengal gini. Saya. Gampang lah. Kadek sudah bikinin air asinan bentar belakang. Tahun kan sudah hidup sendiri. Ya. Jadi kan tulis dulu namanya ibu. Sekalian saya obatin. Sampai tangan saya kayak gini apa? Ya, itu namanya penyakit mata duitan. Yang tengah ya, nanti kalau ibu saya kasih pegang duit langsung bisa sembuh kok. Alhamdulillah. Saya pegangin duit 100 juta langsung sembuh tuh bisa nggak? Sembuh. Itu namanya penyakit mata duitan. Belasan tahun saya hidup sendiri. Lah, saudara 4 yang hidup tinggal saya. Jadi nggak ada teman curhatnya. Nggak ada teman curhat. Jadi ya sendirian aja. Sendirian. Ibu pernah kawin apa belum? Udah pernah 2 kali. Kawin 2 kali. Suami yang pertama mati apa hidup? Hidup semua dua-duanya. Oke.
Kawin 2 kali dapat anak berapa? Gagal Bapak Haji. Nggak punya anak. Oh iya. Meninggal. Anak Bin- sama suami yang pertama anaknya piro? Joyo Miti. Suami pertama 1. Iya. Anak 1 meninggal. Nikah sama suami yang kedua anaknya piro apa? Gagal cerai. Jadi Nggak dapat anak. nggak punya anak. Kan 5 bulan dalam kandungan Mm-mm. saya tergelincir jatuh sama suami. Sama suami yang kedua. Pertama. Suami yang pertama. Langsung pendarahan. Langsung dikiret. Sama suami yang kedua dapat anak gak? Enggak. Udah tua. Suaminya ya udah. Cerai mati, cerai hidup sama suami kedua. Cerai hidup semua. Cerai hidup semua. Iya. Kan Sekarang ibu hari ini maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? biar hutang sum ini lunas. Utang ibu tidak akan lunas selama ibu masih egois. Ibu tuh masih egois. Bisa gak jangan egois? Tahu gak Bisa. egois? Bisa. Apa tuh egois? Ya egois ya kalau ada apa-apa masih mikir aja. Masih saya kok gini. Itu. Sebenarnya ya saya sudah deketin mic-nya. kadang sudah bisa Bapak Haji. Soalnya kan saya nggak ada yang ganggu ya, kan hidup sendiri. Tadi kadang kan gini, ya Allah, kenapa ya saya kok semakin hari kok semakin mundur. Itu ngeluh gak? Ngeluh sih enggak. Itu namanya ngeluh gak? Ngeluh. Sebenarnya sih saya berusaha nggak ngeluh. Tapi dengan ibu ngomong dalam hati, Iya. itu namanya ngeluh. Jadi loh, kok Kenapa ya hidup saya kok makin lama makin mundur ya? Itu namanya ngeluh, itu namanya mikir, itu namanya komen. Saya hilangkan loh pada. Tapi kok jadi saya mikir di belakang aja. Masih mikir belakang apa? Itu. Jadi saya sudah belajar merubah itu. Tapi kadang kok masih belakangnya tak ikutkan aja. Kan saya orangnya kan nggak mau banyak bicara toh. Jadi hanya diem aja. Ibu nggak banyak bicara tapi sekali tindakan bikin orangnya langsung mati. Dalam arti kata mati keinginan, mati jadi kecil hati. Jadi ibu tuh diem tapi kalau sekali tindakan des. Ada tamu RDI ya Bu, perempuan umurnya 53 sekarang. Iya. Cerai 2 kali sama kayak ibu. Orangnya diem kayak ibu, nggak pernah banyak ngomong. Dia kalau sama suami yang pertama minta KTP-nya diurus, tato cerai. Nikah lagi yang kedua di hotel. Sama suami yang pertama dapat anak 1 perempuan. Nikah yang kedua nggak dapat anak karena cuma sebentar. Kawin minta buku nikahnya, minta KTP-nya, tahu-tahu cerai. Namanya egois, tapi ibu masih bagus, nggak kena penyakit. Orang perempuan yang egois, penyakitnya tuh namanya kista liver. Ibu alhamdulillah nggak kena. Kenapa? Karena ibu egoisnya masih kelas ringan. Kalau tamu saya ini kelas kakap. Dari 6 bersaudara, dia anak nomor 5, dia nggak punya rumah. Satu-satunya. Nomor 1 pengusaha, punya rumah. Dia nggak punya rumah nomor 5. Adiknya punya rumah. Dia anaknya perempuan 1. Yang jadi korban jadi anaknya. Ibu masih mending anaknya meninggal. Ini anaknya dia hidup. Tapi nggak kawin-kawin sampai kapanpun. Karena dia egois. Egoisnya luar biasa. Nah dia langgeng sama suami yang ketiga sekarang. Tapi kasihan suami yang ketiga sekarang. Menderita.
Nah, ibu untung nggak nikah lagi. Kalau ibu nikah lagi yang ketiga lebih parah lagi, menderita. Saya nggak ingin menikah, Pak. Iya, Saya kalaupun ibu sudah nikah lagi suami yang ketiga. tua. Biasanya Ya, kalau perempuan egois tuh hobinya kawin, cerai, saya kawin, cerai, kawin, cerai. nggak ingin kawin lagi kok. Udah tua. Iya, maksudnya Saya karena ibu udah tua. Dia kan waktu kawin yang ketiga usianya 52, 48. Sekarang usia 53. Dulu waktu dia 47 waktu dia kawin yang ketiga. Gitu. Jadi ibu kena penyakit namanya egois. Terima kasih. Kalaupun ibu punya rumah, rumahnya angker. Oh gitu. Ya, kalaupun ibu punya rumah, rumahnya angker. Dan rumahnya dandan mulu. Ya bocor lah, ya mesin airnya rusak lah, ya sanyonya inilah. Itu aja, itu namanya perempuan egois. Oh gitu. Nah, coba ibu hilangin egoisnya dulu, Bu. Egois tahu kan ibu egois? Mau menang sendiri. Maunya saya, apa-apa saya. Misalkan nih ya, suaminya dandanin yang bocor ya. Dia marah, ngamuk. Tuh perempuan egois. Maunya si perempuan egois, suaminya ngasih duit ke dia 200 juta atau 100 juta. Nanti si perempuan itu yang belanjain, dandanin rumah, perbaikin. Jadi suaminya tuh Yang kasih duit ke gue dong. yang pegang uang perempuan. Perempuan, betul. Itu namanya perempuan egois. Tapi kan gak punya rumah, kasihan. Anaknya satu, perempuan. Iya. Dan dia sama anaknya maunya lebih cantik dia daripada anaknya. Kan kasihan anaknya. Iya. Pasti lagi nonton dia. Kalau seleb dia pasti nonton. Oh, gitu. Pak Haji. Pak Haji nyinggung saya ya Pak Haji. Dan dia hobinya suami yang pertama, suami yang kedua. Dia maunya dimandiin sama suaminya. Sekarang nikah sama yang ketiga. Karena yang ketiga pasiennya RDAY. Dia belum pernah dimandiin sama suaminya yang ketiga nih. Ya Allah. Belum pernah. Kenapa? Kan saya bilang lo kalau mandiin ntar cerai. Jadi sekarang suaminya yang dimandiin sama istrinya sekarang. Berusaha gitu paling dia. Iya saya bilang. Iya. Lo jadi kalau kita ke sana kita lihat ini apaan nih kamar mandi. Ada bangkunya ini buat mandiin laki gue. Gue ingetin ilmunya lu Ji ya. Tapi kasihan kan. Rumahnya pindah-pindah kayak kucing. Padahal dia tinggal di perumahan yang mewah di Bogor. Menengah ke atas. Dekat sama rumahnya Pak Wali Kota Bogor. Luar biasa sugihnya. Iya. Tapi ya itu egois. Nah coba ibu jangan egois.